Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan membawa pidato yang berjudul Cinta Indonesia Bela Palestina. Konflik peperangan antara Palestina dan Israel bukanlah yang pertama kali ini terjadi. Konflik ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini bermula ketika warga Israel berusaha merebut dan merampas tanah Palestina. Sejengkal demi sejengkal tanah warga petani Palestina diambil paksa. Kemudian dengan dukungan Inggris, Zionis berani mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara bernama Israel. Israel tak henti-henti memperluas tanah jajahan mereka. Di antara puncak dari penderitaan rakyat Palestina terjadi pada tahun 1976. Hadirin rahimakumullah, di awal Oktober 2023, konflik kembali terjadi antara Palestina dan Israel. Mengutip berita dari kabar berita CNN Indonesia, terhitung sudah 5 hari sejak perang Israel dan militan Palestina Hamas, jumlah korban tewas mencapai 2.100 orang dan luka-luka terus bertambah. Konflik yang menimpa negara Palestina menjadi keprihatinan kita bersama. Karena kejadian ini terus-menerus terjadi hampir setiap tahunnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus membela Palestina? Jawabannya, setidaknya ada 3 alasan yang mendasari mengapa kita harus membela Palestina. Yang pertama, sesama orang beriman diibaratkan satu tubuh. Begitu pentingnya rasa persaudaraan sesama kaum muslimin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan umat Islam sebagaikan satu tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, Masjidil Aqsa dan menjadi transit ketika Isra Mi'raj dan pernah menjadi kiblat umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Kami perhatikan kepada sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Mi'raj, naik ke langit, beliau transit dan melaksanakan salat sunnah di Masjidil Aqsa bersama para nabi lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, negara Palestina berjasa besar kepada negara Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, dukungan Palestina ini diawali oleh
Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Indonesia pada 6 September 1944, dan kemudian diikuti oleh Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, dan Arab Saudi. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sebagaimana Masjidil Aqsa dan Palestina harus diperhatikan di kita bersama. Melalui pidato ini saya sampaikan kembali dan saya kembali mengajak para hadirin semuanya untuk membantu dan menunjukkan rasa simpati untuk saudara kita di Palestina dengan cara yang pertama, memberikan bantuan doa yang terbaik. Doa adalah bantuan terbesar yang termudah yang dapat kita lakukan. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kikir. Yang kedua, memberikan donasi yang terbaik. Setelah memanjatkan doa, kita diupayakan untuk membantu saudara kita di Palestina dengan cara memberikan donasi. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pidato ini saya sampaikan. Mudah-mudahan konflik yang menimpa saudara kita di Palestina segera berakhir. Kita berharap dengan doa dan semoga Masjidil Aqsa menjadi masjid umat Islam di dunia bisa kembali ke pangkuan umat Islam, dan kaum muslimin di Palestina dapat beribadah dan bekerja dengan nyaman. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haqqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.